Assalamualaikum, halo Sobat PTA Bandung Lampung. Jumpa lagi dengan saya Putri Sia Ibresedi pada Mobile Judiciary Podcast PTA Bandung Lampung. Kali ini kita telah bersama dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Enung Abdurrahman SH. Beliau akrab dipanggil Pak Enung. Assalamualaikum Pak Enung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini tema kita adalah persidangan tingkat banding. Langsung saja kita bincang bersama. Iya Pak Enung, perkara banding itu sebenarnya apa Pak definisinya? Perkara banding itu perkara lanjutan dari perkara yang sudah ditangani di tingkat pertama. Kenapa dia banding? Karena dia merasa tidak puas dengan putusan tingkat pertama. Oleh karenanya maka dia mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tingkat banding. Kalau kita di lingkungan peradilan agama sudah tentu ke pengadilan tinggi agama. Melalui pengadilan agama di mana perkara itu diputus. Jadi itulah awal dari perjalanan perkara tingkat banding. Kemudian mengenai tata cara pemeriksaan perkara pada tingkat banding yang mulia. Termuat di manakah aturannya pemeriksaan tersebut? Pemeriksaan perkara banding memang itu berbeda dengan pemeriksaan tingkat pertama. Jadi pemeriksaan perkara tingkat banding itu diatur dalam pasal 357 RV. Di situ dikatakan bahwa pemeriksaan tingkat banding itu tidak melalui proses yang panjang, tapi hanya dengan pemeriksaan surat-surat. Jadi untuk tingkat banding berbeda dengan pemeriksaan di tingkat pertama. Jadi kita hanya memeriksa surat, tidak seperti di pengadilan tingkat pertama yang para pihaknya datang. Terus jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan praktik peradilan yang telah berjalan selama ini, bagaimana tata cara pemeriksaan perkara banding tersebut yang mulia? Pemeriksaan tingkat banding itu setelahnya perkara itu ditunjuk majelis hakimnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama, maka perkara itu akan sampai kepada majelis, sudah barang tentu melalui kepanitraan. Nah, ketika perkara itu telah nyampe ke majelis, maka perkara itu akan dibaca oleh seluruh majelis hakim. Jadi dari mulai anggota, kemudian ketua majelisnya yang menangani perkara itu pertama mereka akan membaca dulu berkas. Kemudian sebetulnya ada juga yang terlewat itu jadi ketika ketua majelis itu menerima berkas, maka langkah pertama ketua majelis itu akan menentukan hari sidang. Dia akan membuat PHS. Tapi sudah barang tentu dengan dia awali dulu membaca berkas, sehingga dia melihat dulu bobot perkara ini. Kira-kira apakah perkara ini harus segera ditangani, segera disidangkan. Nah, ketika perkara itu memang bobotnya berat, karena taruhlah perkara waris, itu akan beda penanganan perkara waris dengan perkara cerai gugat atau perkara cerai talak. Lebih-lebih kalau objek sengketanya itu banyak. Jadi karena itu akan berbeda penanganannya dan tenggang penentuan
Hari sidang pun ketua majelis akan memperhitungkan dengan kesulitan memahami berkas. Jadi ketika ketua majelis ini perkaranya bisa cukup 1 minggu membaca berkas, maka dia akan segera membuat PHS-nya tidak terlalu jauh. Tapi kalau memang ini perkaranya dilihat perkara berat, maka bisa jadi ketua majelis akan menentukan persidangannya masa untuk membaca berkas ya taruhlah menjadi 15 hari atau 10 hari tergantung kepada beban dalam pemahaman dari perkara yang ditangani itu. Baik Yang Mulia, itu kan tersebut adalah proses praktik peradilan yang berjalan selama ini ya. Iya. Kemudian apa sih perbedaan proses persidangan di tingkat banding dan di tingkat pertama? Oh iya. Baik. Ini sangat berbeda sekali pemeriksaan di tingkat banding dengan pemeriksaan di tingkat pertama. Bahkan karena tidak pahamnya dia tentang pemeriksaan di tingkat banding, kebetulan ada seseorang yang dia perkaranya diajukan ke tingkat banding, kemudian dia beranggapan bahwa pemeriksaannya sama di tingkat pertama. Setelahnya dia mengajukan banding, dia nunggu kapan ini kita dipanggil. Tahu-tahu taruhlah setengah bulan atau sebulan dia menunggu dipanggil, tahu-tahu dikasih tahu bahwa dia putusannya perkaranya sudah diputus. Bisa jadi dia protes karena dia tidak tahu bahwa pemeriksaan di tingkat banding ini berbeda dengan pemeriksaan di tingkat pertama. Barangkali ini podcast ini akan sangat bermanfaat ketika orang-orang menonton tentang pemeriksaan tingkat banding memang berbeda dengan pemeriksaan tingkat pertama. Pemeriksaan tingkat pertama itu diawali dengan registrasi dulu, pendaftaran. Kemudian setelahnya didaftar juga akan ada panggilan. Nah, di tingkat banding tidak ada panggilan. Kemudian proses di tingkat banding di tingkat pertama itu setelahnya dipanggil, kemudian dilaksanakan persidangan. Ada persidangan pertama, bahkan lagi sekarang ada mediasi. Setelah mediasi, nah di tingkat banding tidak ada mediasi. Yang ada mediasi hanya di tingkat pertama. Iya. Jadi setelah mediasi, kemudian dilangsungkan dengan persidangan pertama, pemeriksaan identitas, kemudian membacakan surat gugatan atau permohonan. Nah biasanya itu sidang pertama hanya membaca surat gugat dan itu ditunda untuk sidang berikutnya. Dan ketika jawabannya itu memang pihaknya mengharapkan tertulis, maka untuk menyusun jawaban itu perlu waktu. Sehingga sidang akan ditunda selama 1 minggu. Itu dari mulai pembacaan surat gugat atau pembacaan permohonan, sidang pertama hanya membacakan permohonan atau membacakan gugatan. Ditunda sidang selama 1 minggu untuk mempersiapkan jawaban. Kemudian minggu berikutnya sidang dibuka, kemudian setelah kepada tahap pemeriksaan, maka agenda sidang pada hari itu adalah pembacaan jawaban dari tergugat atau dari termohon. Dan biasanya hari itu hanya jawaban dari termohon. Sidang ditunda karena ketika ditanya kepada pihak penggugat atau pemohon apakah sudah siap mengajukan replik, belum siap Yang Mulia, maka saya mohon sidang ditunda. Jadi pemeriksaan di tingkat pertama ini memang panjang. Berbeda dengan pemeriksaan di tingkat banding. Setelahnya jawaban baru replik, baru duplik, setelah duplik baru pengajuan alat bukti, setelah pengajuan alat bukti baru kesimpulan. Nah ini panjang ini, karena masing-masing tahapan itu biasanya tidak bisa langsung hari itu replik, kemudian hari itu juga diajukan duplik. Begitu juga alat bukti dari mulai alat bukti surat, kemudian alat bukti saksi, itu panjang prosesnya. Setelah itu baru kesimpulan.
kesimpulan dari penggugat atau pemohon, kesimpulan dari tergugat atau termohon, baru musyawarah majelis. Itu pada tingkat pertama Itu ya? pada tingkat ya? pertama. Nah, sementara di tingkat banding, kita bandingkan bahwa setelah persidangan dibuka, kemudian kembali lagi kepada kita membaca berkas tadi, setelahnya ditunda, bukan ditunda istilahnya setelahnya ditentukan hari sidangnya PHS dibuat oleh ketua majelis, kemudian pada hari itu akan melaksanakan persidangan, maka biasanya setelahnya ketua majelis membuka persidangan, kemudian Pak Ketua Majelis itu akan membacakan resume dari berkas itu. Setelahnya pembacaan resume, maka akan dimintakan kepada hakim yang paling junior, hakim anggota 2, untuk menyampaikan analisa dan pendapat hukumnya. Setelah itu baru nanti kepada hakim anggota 1 juga sama untuk menyampaikan analisa dan pendapat hukum. Baru setelah itu ketua majelis akan menyampaikan juga analisa dan pendapat hukumnya. Setelah itu maka sidang biasanya ditunda untuk musyawarah majelis dan nanti akan dijadwalkan untuk pembacaan putusan. Artinya para pihak di dalam proses persidangan di tingkat banding itu tidak perlu dipanggil lagi? Tidak perlu. Jadi putusan itu diambil berdasarkan surat-surat itu. Surat berkas-berkas perkara yang diajukan oleh para pihak selama pemeriksaan di tingkat pertama, bundelnya itu akan dikirim ke tingkat banding. Dan itulah yang menjadi bahan untuk hakim tingkat banding memeriksa perkara. Adapun ada satu hal, yaitu memori banding dan kontra memori banding, sekalipun itu bukan merupakan kewajiban dan bukan merupakan syarat mutlak diterimanya banding, tapi itu merupakan hak bagi pihak penggugat atau pihak pembanding untuk mengajukan keberatan atas putusan tingkat pertama yang menjadi sebab dia mengajukan upaya hukum banding. Jadi proses yang dilakukan pada tahap banding ini sangat kecil ya Yang Mulia ya. Artinya sangat cepat gitu ya. Sangat cepat. Dibanding dengan peradilan tingkat pertama. Iya. Jadi berapa lama sih penyelesaian perkara pada tingkat banding biasanya Pak Nom? Itu bisa 1 bulan bisa. Kalau perkaranya itu perkara yang tidak terlalu jelimet, tidak susah gitu. Artinya perkaranya perkara yang ringan-ringan, taruhlah seperti cerai gugat atau cerai talak yang murni. Nah, ketika ada tambahan di situ dengan perkara harta bersama yang kumulasi dengan pemeliharaan anak, nah itu akan berbeda. Lain hanya dengan perkara yang tadi kita katakan bahwa perkara yang seperti katakanlah perkara waris, itu biasanya penyelesaian perkaranya agak lebih lama. Atau harta bersama yang memang objek sengketanya banyak, sehingga memerlukan analisa majelis hakim yang lebih lama dan lebih teliti. Begitu. Jadi tergantung bobot perkaranya. Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Nung untuk bincang-bincang kita yang sangat menarik pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat juga kepada Sobat Podcast PTA dimanapun berada. Amin. Sebelum kita tutup, kita jargonkan jargon PTA Bandar Lampung. Ya. Mari Pak Nung. Ya. PTA Bandar Lampung bergetar kembali. PTA Bandar Lampung berjaya kembali. Yes. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.